Baru 2 pekan jadi WNI, laga debut langsung cetak 3 gol, usia baru 19 tahun, banyak yang sebut mirip Erling Haaland. Terpukau Michael Bakker cetak hat-trick pada debut bersama timnas Indonesia, begini respon John Hertman. Puji ketajaman Michael Bakker, begini kata Mark Klok. Terkesima ketajaman Michael Bakker, ini kata Erick Thohir. Baru 2 pekan jadi WNI, laga debut langsung cetak 3 gol, usia baru 19 tahun, banyak yang sebut mirip Erling Haaland. Michael Bakker menjalani debut impian bersama timnas Indonesia melawan Kamboja. Ia langsung mencetak hat-trick dalam laga di Stadion Pakansari. Pemain berdarah Indonesia-Australia itu langsung dipercaya tampil sebagai starter kontra Kamboja pada laga perdana Piala AFF 2026, Senin, 27 Juli 2026. Kepercayaan itu dibalas dengan manis dengan 3 gol yang disumbang Bakker. Bakker mencetak 2 gol pertama dan gol keempat Indonesia yang ditambah masing-masing 1 gol oleh Sandy Walsh dan Jens Raven. Ada banyak orang di belakang layar yang membantu saya ke sini dan saya tidak akan di sini tanpa bantuan mereka. Jadi saya sangat berterima kasih ke mereka, kata Bakker seusai laga. Dan ini tentu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Perasaan yang sulit dipercaya. Kami akan menikmatinya, namun masih ada laga lainnya dalam beberapa hari ke depan. Jadi kami harus tetap fokus, ujarnya menambahkan. Bakker baru sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, 2 pekan lalu. Ia disumpah menjadi WNI di kantor Ditjen AHU, Jakarta, Senin, 13 Juli 2026. Pemain berusia 19 tahun itu memang disiapkan untuk membela timnas Indonesia untuk Piala AFF. Sebenarnya ia menjalani proses naturalisasi bersama Luke Vickery, namun hanya Bakker yang selesai tepat waktu. Seolah-olah semesta sudah menakdirkan hal indah buat Bakker. Debut manisnya semakin istimewa dengan kehadiran 22.000 lebih pasang mata yang hadir langsung di stadion. Suasana stadion sangat bagus, sulit dipercaya. Ini adalah suasana terbaik yang pernah saya rasakan. Laga ini adalah laga dengan kehadiran supporter paling banyak, tutur Bakker. Kehadiran fans sangat membantu, mereka membantu kami terus berjuang. Benar-benar perasaan yang luar biasa, ucapnya. Terpukau Michael Bakker cetak hat-trick pada debut bersama timnas Indonesia, begini respon John Hertman. Pelatih timnas Indonesia John Hertman tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya terhadap penampilan Michael Bakker pada laga debutnya bersama skuad Garuda. Penyerang berusia 19 tahun itu langsung mencetak hat-trick saat Indonesia mengalahkan Kamboja 5-1 pada laga perdana grup A Piala AFF 2026. Bertanding di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Senin, 27 Juli 2026, Bakker menjadi bintang kemenangan timnas Indonesia lewat 3 gol pada menit ke-7, 15, dan 57. 2 gol lainnya dicetak Sandy Walsh dan Jens Raven. Hertman menyebut pencapaian Bakker sebagai sesuatu yang luar biasa, terlebih terjadi pada laga internasional pertamanya bersama timnas Indonesia. Hertman, debut Michael Bakker sangat istimewa. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Hertman mengatakan Bakker menjalani malam yang akan sulit dilupakan sepanjang karirnya. Menurut pelatih asal Inggris tersebut, tidak banyak pemain yang mampu mencetak 3 gol pada debut internasional, apalagi di hadapan puluhan ribu supporter. Ya, pemain muda ini, Michael Bakker, baru saja menjalani debut impiannya. Ini memang penampilan tim yang luar biasa, tetapi juga menjadi momen yang sangat spesial bagi seorang pemain muda. Mencetak 3 gol pada debut internasional Anda, sungguh momen yang luar biasa, kata Hertman. Ia menilai Bakker berhasil menjawab kepercayaan yang diberikan sejak menit pertama. Michael memenuhi ekspektasi malam ini. Mencetak hat-trick pada debut internasional di usia 19 tahun, di depan sekitar lebih dari 20.000 penonton, tentu bukan hal yang mudah. Jadi, selamat untuknya, ujarnya. Hertman sebut kesuksesan Bakker berkat kerja tim. Meski Bakker menjadi sorotan utama, Hertman menegaskan 3 gol yang lahir tidak lepas dari kontribusi seluruh pemain timnas Indonesia. Ia memuji intensitas permainan Garuda, keberhasilan melakukan tekanan tinggi, hingga kerja keras para pemain sayap dan gelandang yang terus memasok bola ke lini depan. Tetapi seperti yang dikatakan Michael, hal itu tidak mungkin terjadi tanpa timnya. Intensitas permainan, kerja keras Eliano Reijers, Donny Tri, saya bahkan bisa menyebut seluruh pemain malam ini, tutur Hertman. Saya rasa usaha mereka dalam merebut kembali bola, melakukan tekanan tinggi, hingga menciptakan umpan-umpan silang kepada Michael sangat luar biasa, lanjutnya. Menurut Hertman, kemenangan besar atas Kamboja merupakan hasil dari kolektivitas tim, bukan hanya aksi individu. Tom Haye dapat pujian khusus. Selain Bakker, Hertman juga memberikan apresiasi kepada Tom Haye yang tampil dominan di lini tengah. Gelandang berusia 31 tahun itu mencatatkan 3 assist dan menjadi motor permainan timnas Indonesia sepanjang pertandingan. 2 dari 3 assist Tom Haye berhasil dikonversi menjadi gol oleh Michael Bakker.
Umpan Tom Haye malam ini juga berada di level yang sangat tinggi. Semua itu menciptakan peluang. Pada akhirnya, pemain besar tetap harus mampu menyelesaikan peluang tersebut, dan Mitchell melakukannya. Jadi ya, dia memenuhi ekspektasi, tegas Hertman. Penampilan impresif Baker dan Tom Haye menjadi modal penting bagi timnas Indonesia untuk menghadapi laga-laga berikutnya. Puji ketajaman Mitchell Baker, begini kata Mark Klok. Mitchell Baker menjalani debut yang sangat spesial. Baker langsung menciptakan 3 gol alias hat-trick untuk timnas Indonesia. 2 dari 3 gol itu dicetak Mitchell Baker lewat sundulan kepala. 1 diantaranya dicetak lewat tap-in manis di depan gawang timnas Kamboja. Penampilan apik Mitchell Baker mendapatkan pujian dari rekan setimnya di timnas Indonesia, Mark Klok. Pemain Persib Bandung itu ikut senang dengan penampilan apik Baker. Kita selalu bicara Indonesia butuh striker yang hebat yang bisa cetak gol, dan semua tim di dunia butuh striker yang bisa cetak banyak dan saya sangat happy buat Mitch buat hat-trick pertamanya, ujar Klok. Mark Klok merasa Mitchell Baker memiliki potensi yang hebat. Striker berusia 19 tahun itu juga disebut memiliki peluang untuk terus menciptakan lebih banyak gol di Piala AFF 2026. Ini baru pertandingan pertama, kami ada sisa 7 laga, semoga banyak gol juga banyak dia nanti, jelasnya. Mitchell Baker jelas memiliki potensi yang besar. Usianya saat ini berusia 19 tahun dan ia memiliki postur dan ketajaman yang baik sebagai andalan masa depan timnas Indonesia. Terkesima ketajaman Mitchell Baker, ini kata Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terkesima dengan 3 gol yang dicetak Mitchell Baker dalam laga perdana timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Mitchell menggelontorkan 3 gol ke gawang Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu 27 Juli. 2 gol lahir dari sundulan apiknya dan 1 gol tercipta berkat kejelian memanfaatkan ruang saat menyambut umpan silang. Menurut Erick, Mitchell jadi jawaban kurangnya juru gedor timnas Indonesia. Sebab, Garuda saat ini seolah hanya bergantung pada Ula Romeni. Namun di Piala AFF 2026, Ula tidak ikut serta. Akhirnya kita punya penebalan striker. Memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ula Romeni. Nah, hari ini Mitchell saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 cm, dan mobilitasnya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah, kata Erick usai laga. Tapi kembali, kan levelnya kalau FIFA Matchday itu pastikan tim-timnya juga kelasnya seperti Vietnam, Thailand, atau bahkan di atasnya seperti kemarin Bulgaria, kita belum bisa menilai seperti apa nanti, perlu waktu. Tapi apa yang disajikan secara taktikal dari Coach John, saya rasa sampai hari ini masih sangat positif ya, sambungnya. Meski senang lantaran Mitchell memenuhi kebutuhan tim, Erick menilai kualitas pemain berusia 19 tahun itu masih harus dibuktikan pada laga-laga berikutnya. Vietnam jadi lawan paling diwaspadai. Tanpa meremehkan tim-tim lainnya, prajurit bintang emas punya kualitas jempolan dan kerap kali menyulitkan langkah tim merah putih. Dan mudah-mudahan di performa berikutnya bisa lebih baik dan mudah-mudahan tim juga tidak ada cedera, karena saya tahu ada beberapa yang masih pemulihan seperti Marcelino, Ferdinand, Ragnar, Orat Mangoen, ya kita lihat, imbuh Erick. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes tiba-tiba dapat kabar baik dari media Italia. Apa itu? Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, mendadak mendapatkan kabar baik dari media Italia menjelang dimulainya musim baru. Sang bek tengah berusia 26 tahun kini bakal memainkan peranan lebih penting ketimbang sebelumnya. Itzes memasuki musim ketiganya di kasta tertinggi Liga Italia, Serie A. Setelah melalui musim perdana di Serie A bersama Venezia, dia pindah ke Sassuolo pada tahun lalu. Nero Verdi yang berstatus tim promosi berhasil mempertahankan diri di kasta tertinggi Liga musim ini. Mereka finish ke-11 dengan catatan 49 poin dari 38 pertandingan, dengan Itzes menjadi pemain andalan. Dia merupakan sosok penting dengan memainkan total 35 laga di Serie A. Itzes hanya absen 3 kali akibat masalah kebugaran di awal dan akhir musim. Jika bugar, maka kapten timnas Indonesia itu akan dimainkan sebagai starter oleh pelatih Fabio Grosso. Perannya di musim 2026-2027 diharapkan lebih penting ke depannya. Grosso hengkang ke Fiorentina pada musim panas ini, dengan Alberto Aquilani mengambil alih kursi kepelatihan. Sedangkan Tarik Muharemovic dijual seharga 40 juta euro kepada Leeds United, meski Sassuolo hanya mengantongi setengah diantaranya karena 20 juta euro adalah hak Juventus. Ketiadaan Muharemovic akan membuat peran Itzes di musim depan bakal menjadi semakin penting. Perubahan pelatih tidak diharapkan mengubah situasi Itzes, yang tetap menjadi andalan di musim baru nanti. Media Italia, Tutto Mercato Web, merilis prediksi line-up tim-tim Serie A pada musim 2026-2027 ini. Untuk Sassuolo, Itzes masih diharapkan menjadi starter pada musim depan.
Kemudian, karena Muharemovic sudah hengkang, salah satu bek tengah cadangan di musim lalu berpotensi naik kelas. Untuk saat ini, Vali Cande, yang direkrut dari Venezia juga pada musim lalu, berpotensi menemani Idzes di jantung pertahanan. Sedangkan Sebastian Walukiewicz akan menjadi andalan di pos bek kanan lagi, seperti era Grosso, kemudian Josh Doig menjadi andalan di pos bek kiri. Kiper Arijanet Murik dipermanenkan dari Ipswich Town seharga 7 juta euro setelah bermain bagus sebagai pemain pinjaman di musim lalu. Di lini tengah, Ismail Kone pada dasarnya adalah gelandang andalan Sassuolo, namun dia cedera pada Piala Dunia 2026. Daryl Bakola berpotensi menemani Nemanja Matic bersama gelandang bintang Norwegia, Christian Thorsvedt, di lini tengah. Di lini serang, Domenico Berardi, Armand Lauriente, dan Andrea Pinamonti bisa menjadi starter. Aquilani diprediksi akan menggunakan skema 4-3-3 pada musim baru nanti. Sampdoria terancam gagal pulangkan Emil Audero, berikut ini penyebab utamanya. Harapan Sampdoria untuk memulangkan pemain timnas Indonesia, Emil Audero pada bursa transfer musim panas mulai menemui jalan terjal. Setelah peluang merekrut Stefano Turati semakin mengecil, kini Emil Audero dikabarkan kian sulit diboyong kembali ke Stadion Luigi Ferraris karena masih memprioritaskan bermain di kasta tertinggi Liga Italia. Media Italia, Clubdoria 46 melaporkan bahwa Audero sebenarnya tidak pernah menutup kemungkinan kembali mengenakan seragam Blu Cerciati. Namun, hingga saat ini belum ada perkembangan signifikan karena sang penjaga gawang masih ingin menunggu tawaran dari klub Serie A sebelum mengambil keputusan mengenai masa depannya. Situasi tersebut membuat manajemen Sampdoria harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa reuni dengan mantan andalan mereka berpotensi batal terwujud. Klub asal Genoa itu kini berpacu dengan waktu untuk mencari sosok penjaga gawang baru yang mampu menjadi tulang punggung tim musim depan. Salah satu faktor terbesar yang menghambat transfer ini adalah ambisi Emil Audero untuk tetap tampil di kompetisi tertinggi Italia. Setelah menghabiskan sebagian besar karirnya di Serie A bersama Sampdoria, Inter Milan, Como hingga Cremonese, sang kiper diyakini belum ingin turun kasta selama masih memiliki peluang bertahan di level elit. Di tengah situasi tersebut, Monza muncul sebagai salah satu klub yang disebut memantau kondisi Emil Audero. Klub asal Lombardia itu membutuhkan tambahan pengalaman di bawah Mistar dan melihat mantan penjaga gawang Juventus tersebut sebagai kandidat yang layak untuk memperkuat skuad mereka musim depan. Persaingan mendapatkan tanda tangan Emil Audero pun tidak hanya soal proyek olahraga. Aspek finansial juga menjadi tantangan serius bagi Sampdoria karena gaji sang pemain dinilai berada di luar kemampuan klub saat ini. Selain harus mencapai kesepakatan pribadi dengan Emil Audero, Sampdoria juga masih harus bernegosiasi dengan Como yang masih memegang hak kepemilikan sang pemain. Kombinasi dua faktor tersebut membuat peluang transfer semakin rumit dibandingkan beberapa pekan sebelumnya. Apabila negosiasi benar-benar menemui jalan buntu, Direktur Olahraga Americo Branco dikabarkan telah menyiapkan sejumlah alternatif. Nama Lorenzo Montipo dari Hellas Verona mulai masuk radar sebagai salah satu kandidat kuat untuk mengisi posisi penjaga gawang utama Sampdoria musim depan. Bagi publik Indonesia, kabar ini tentu menarik untuk disimak. Emil Audero bukan hanya dikenal sebagai mantan kiper Juventus, Sampdoria, Inter Milan, Como, Palermo, dan Cremonese, tetapi juga telah menjadi bagian penting timnas Indonesia setelah memutuskan untuk mendapatkan paspor Indonesia pada 2025 lalu. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, tersebut sebelumnya membela seluruh kelompok umur timnas Italia mulai U15 hingga U21. Setelah resmi memperkuat Garuda, Audero langsung mencuri perhatian dengan mencatatkan debut manis dan membantu Indonesia meraih clean sheet saat mengalahkan Cina 1-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2026, sebelum terus dipercaya menjadi salah satu pilihan utama di bawah mistar gawang tim Merah Putih. Mengejutkan, Federasi Sepak Bola Korea Selatan hukum Shin Tae-yong 10 tahun. Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, menjatuhkan sanksi kepada Shin Tae-yong berupa larangan melatih selama 10 tahun. Sanksi ini diberikan KFA setelah bertemu dengan Komite Fair Play pada awal bulan ini. Ada 3 sanksi yang diberikan kepada mantan pelatih timnas Indonesia tersebut. Pertama, larangan melatih selama 10 tahun, larangan terlibat di kompetisi, dalam jabatan apapun, dan ketiga pengusiran permanen dari klub. Sanksi ini hanya berlaku di Korea Selatan. Sanksi ini tidak berlaku di negara lain. Dengan kata lain, Shin tetap bisa melatih klub lainnya di luar Korea. Saat ini Shin menangani klub Indonesia, Persija Jakarta. Dilansir dari media Korea Selatan, Ichanela, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, sudah mendapatkan informasi soal sanksi tersebut. Namun, sanksi ini tidak berefek pada karir Shin di Persija. Mengenai sanksi ini, dilansir dari media yang sama, Shin mengaku sanksi yang diberikan kepadanya tidak adil. Shin punya banyak bukti kebenaran, tetapi tak ingin sepak bola Korea Selatan gempar.
Ada banyak aspek yang menurut saya tidak adil, dan saya ingin mengungkapkan kebenaran, tetapi murid-murid saya bisa terluka jika saya berbicara, dan suasana sepak bola domestik tidak baik, kata Shin. Perseteruan Shin dengan KFA berawal dari laporan aksi kekerasan di klub. Shin, saat masih melatih Ulsan Hyundai, dilaporkan melakukan kekerasan kepada sejumlah pemain. Ada pula laporan bahwa Shin bermain golf di tengah-tengah kompetisi, yakni saat laga. Atas kasus ini Shin dipecat oleh Ulsan Hyundai. Pemecatan ini rupanya bukan akhir. Shin akhirnya disanksi KFA. Bagaimana menurut kalian? Respon Persija atas sanksi Shin Tae-yong dari KFA. Menanggapi berbagai pemberitaan yang beredar terkait sanksi disiplin yang dijatuhkan Korea Football Association, KFA, kepada Shin Tae-yong, Persija telah mengambil langkah dengan melakukan verifikasi langsung kepada pihak KFA. Persija memastikan setiap informasi yang beredar diklarifikasi secara akurat, demi menjaga profesionalisme klub dan kondusivitas seluruh elemen tim. Berdasarkan hasil komunikasi dan verifikasi yang dilakukan, Persija meluruskan 2 poin utama terkait sanksi tersebut. Sanksi disiplin yang dijatuhkan KFA kepada Shin Tae-yong berdurasi 10 tahun. Sanksi disiplin tersebut merupakan kewenangan KFA dan hanya berlaku dalam yurisdiksi sepak bola Korea Selatan, sehingga tidak berpengaruh terhadap aktivitas Shin Tae-yong di luar Korea Selatan, termasuk di Persija. Persija menegaskan bahwa manajemen menghormati keputusan KFA. Di saat yang sama, Persija tetap memberikan kepercayaan dan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk terus membentuk tim terbaiknya. Persija meyakini bahwa setiap tantangan dapat menjadi pembelajaran yang berharga untuk terus bertumbuh, baik secara pribadi maupun profesional. Persija melihat Shin Tae-yong memiliki komitmen besar untuk tetap menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kejadian itu dipastikan tidak mengganggu aktivitas tim yang tengah bergerak untuk menjadi versi terbaik. Fokus utama Persija saat ini adalah mempersiapkan tim agar mencapai performa optimal dalam menyambut musim baru. Persija akan terus berkomitmen menjalankan seluruh aktivitas klub secara profesional. Presiden Persija, Muhammad Prapanca, memastikan situasi ini tidak mengganggu fokus seluruh elemen tim. Ia menegaskan bahwa seluruh aktivitas klub tetap berjalan sesuai rencana dengan persiapan musim baru sebagai prioritas utama. Kami memberikan dukungan penuh kepada Shin Tae-yong untuk terus menjalankan tugasnya sebagai pelatih kepala Persija. Seluruh elemen tim saat ini tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi Piala Presiden 2026 dan Super League 2026 I2027. Kami pun berharap seluruh elemen tim tidak terpengaruh dengan situasi saat ini dan tetap berorientasi pada peningkatan performa tim, tutur Prapanca. Shain Patinama semakin santer dikaitkan dengan Persib. Rumor soal pemain yang kabarnya diincar Persib Bandung masih terus bergulir. Kini, ada satu nama lain yang turut dikaitkan. Sosok itu adalah pemain diaspora Shain Patinama. Saat ini, pemain berposisi bek kiri itu berstatus pemain Persija Jakarta. Namun, ia terikat kontrak cukup panjang dengan Persija. Didatangkan pada putaran kedua Super League 2025-2026, Shain kabarnya dikontrak sampai Juni 2028. Nama Shain mulai muncul sejak teka-teki masa depan Frans Putros masih tanda tanya. Namun, setelah Putros dipastikan hengkang, rumor soal Shain makin menguat. Hal itu tidak terlepas dari kebutuhan Persib di posisi bek kiri. Posisi itu sesuai dengan peran ideal yang selama ini jadi kemampuan ideal Shain. Terlebih, saat ini, pemain Persib di posisi bek kiri sangat minim. Di sana hanya ada Eliano Reijers. Itu pun sebenarnya bukan posisi aslinya. Posisi natural Eliano adalah pemain sayap kanan. Namun, ia bisa bermain sama baiknya di posisi gelandang serang dan bek kiri. Ia bahkan bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Jarang dimainkan Persija. Rumor soal Persib melirik Shain juga tidak terlepas dari menit bermain. Di Persija, kemampuan Shain tidak termaksimalkan. Sejak didatangkan Persija, Shain hanya tampil dalam 10 laga. Itu pun durasi tampilnya hanya 183 menit. Hal itu tidak terlepas dari proses adaptasi hingga faktor cedera yang sempat membekapnya. Sehingga, menit bermainnya jauh dari harapan. Situasi ini kabarnya dipertimbangkan Persib. Di klub berjuluk Maung Bandung, kemampuan Shain diharapkan bisa kembali bersinar. Ia pun berpotensi bahu-membahu bersama Eliano untuk mengisi sektor bek kiri. Terlebih, Persib akan tampil di 4 ajang sekaligus pada musim 2026-2027. Shain juga punya kemampuan lebih. Ia bisa bermain sebagai gelandang bertahan dan gelandang kiri. Kemampuan bermain lebih dari satu posisi ini jadi ciri khas para pemain yang disukai di era Bojan Hodak dan Igor Tolik. Profil singkat, Shain Patinama sendiri merupakan pria kelahiran Lelystad, Belanda, pada 11 Agustus 1998 atau saat ini berusia 27 tahun. Tinggi badannya mencapai 1,85 meter. Ia lebih banyak menimba ilmu sepak bola di Belanda bersama Lelystad 67 Youth dan Ajax Youth. Ia juga pernah tergabung dengan Utrecht U17, U19, dan U21.
Karir profesionalnya dimulai pada 2019 bersama Telstar yang mentas di Belanda. Pada 2021, ia pindah ke klub Norwegia, Viking FK. Di Viking FK inilah Shane paling banyak mendapatkan kesempatan bermain. Ia tampil dalam 89 laga dengan 5.592 menit bermain. Ia mengoleksi 3 gol dan 12 assist. Pada 2024, ia hijrah ke Belgia untuk bergabung dengan KAS Eupen. Setahun berselang, tepatnya Juli 2025, ia bergabung dengan raksasa Thailand, Buriram United. Bersama Buriram United, menit bermain Shane turun drastis. Ia hanya tampil dalam 10 laga dengan 640 menit bermain dan koleksi 3 assist. Sejak Januari 2026, Shane lalu bergabung dengan Persija. Di sini, menit bermainnya kembali terjun bebas. Ia hanya tampil dalam 10 laga dengan 183 menit bermain. Shane sendiri baru menjadi WNI sejak 24 Januari 2023. Ia lalu jadi bagian timnas Indonesia. Total, ia sudah 12 kali tampil untuk timnas dengan 624 menit bermain. Ia sudah mengoleksi 1 gol. Kini, ia dihubungkan dengan Persib. Namun, belum ada pernyataan resmi terkait rumor ketertarikan Persib soal Shane. Bukan Kevin Dix, Martin Paes berpotensi jadi pemain Indonesia pertama dalam sejarah Liga Champions. Martin Paes kini berada di ambang sejarah besar usai resmi bergabung dengan raksasa Belanda, Ajax Amsterdam. Kiper timnas Indonesia ini berpotensi mencatatkan rekor prestisius di Liga Champions. Ia berpeluang besar menjadi pemain berpaspor Indonesia pertama yang merumput di kompetisi antar klub paling elit Eropa tersebut. Kepindahan dari FC Dallas membuka jalan lebar menuju panggung utama. Rekor ini menjadi unik karena membedakan status kewarganegaraan saat sang pemain bertanding. Publik sering salah kaprah membandingkannya dengan catatan Kevin Dix. Kini, mata pecinta sepak bola tanah air tertuju pada perjalanan Paes di Belanda. Sang penjaga gawang siap membuktikan kualitasnya di level tertinggi. Melampaui catatan Kevin Dix. Nama Kevin Dix memang sudah tidak asing lagi di telinga penggemar Liga Champions. Bek tangguh ini tercatat sudah tampil sebanyak 17 kali di kompetisi tersebut. Namun, sejarah mencatat bahwa saat itu Dix masih berstatus warga negara Belanda. Ia belum resmi dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dix tampil 3 kali saat membela Feyenoord pada musim 2017-2018. Petualangannya berlanjut dengan 6 penampilan bersama FC Copenhagen di musim 2022-2023. Pada musim 2023-2024, Dix kembali menambah 8 penampilan di ajang yang sama. Namun, rekor pemain Indonesia pertama kini terbuka lebar untuk Martin Paes. Investasi 20 miliar rupiah. Manajemen Ajax menunjukkan keseriusan tinggi dalam memulangkan kiper berusia 27 tahun ini. Mereka rela menggelontorkan dana transfer lebih dari 1 juta euro. Nilai tersebut setara dengan 20 miliar rupiah untuk menebusnya dari klub MLS. Kesepakatan ini juga dibarengi dengan durasi kontrak jangka panjang. Mantan kiper FC Utrecht itu resmi diikat kerja sama selama 3,5 tahun. Ia diproyeksikan mengawal gawang Ajax hingga tahun 2029 mendatang. Kehadiran Paes diharapkan memberi ketenangan di lini pertahanan Ajax. Pengalaman dan kematangannya sangat dibutuhkan di momen krusial ini. Sebut Marcelino Ferdinand gelandang terbaik ASEAN bahkan bisa jadi pemain cemerlang di Asia di masa mendatang, ini alasan media Vietnam. Gelandang muda andalan timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, terus menunjukkan perkembangan positif dalam karirnya. Pemain berusia 20 tahun itu dikenal sebagai salah satu bakat terbesar yang dimiliki Indonesia saat ini. Sejak awal karirnya, performa Marcelino sudah menuai banyak pujian. Terbaru, media Vietnam, Tetao 247, merilis daftar 3 gelandang terbaik di Asia Tenggara saat ini, dan nama Marcelino Ferdinand masuk dalam jajaran tersebut. Selain Marcelino, 2 pemain lain yang disebut dalam daftar itu adalah Nguyen Quang Hai dari Vietnam dan Chanathip Songkrasin yang menjadi andalan timnas Thailand. Dalam ulasannya, Tetao 247 menyoroti kemampuan luar biasa yang dimiliki Marcelino Ferdinand. Bahkan, mereka secara tegas menyebut pemain yang kini memperkuat Oxford United di Inggris itu sebagai fenomena sepak bola Asia Tenggara. Marcelino Ferdinand, gelandang muda Indonesia, adalah fenomena sepak bola Asia Tenggara, tulis Tetao 247. Media asal Vietnam itu juga mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kualitas individu Marcelino. Menurut mereka, kemampuannya kerap merepotkan lawan di atas lapangan. Bakat kelahiran 2004 ini memiliki teknik personal yang terampil, kemampuan menggiring bola yang terampil, visi taktis yang mengesankan, dan umpan-umpan yang sangat mengganggu, jelas mereka. Lebih lanjut, Tetao 247 menilai bahwa Marcelino Ferdinand masih memiliki potensi besar untuk berkembang. Mantan pemain KMSK Deinze itu bahkan diprediksi bisa menjadi salah satu bintang sepak bola Asia di masa depan.
Dengan apa yang telah ditunjukkannya, Marcelino Ferdinand akan menjadi salah satu bintang paling cemerlang di sepak bola Asia di masa depan, tandas media tersebut. Marcelino Ferdinand belum lama ini mendapatkan kesempatan debut bersama tim senior Oxford United. Meski begitu, dia masih terus berupaya untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di klub yang berlaga di kompetisi kasta kedua Inggris tersebut. Dengan talenta yang dimilikinya, Marcelino diyakini bisa terus berkembang dan menjadi aset berharga bagi sepak bola Indonesia di masa mendatang. Bagaimana menurut kalian? Akhirnya, Rizky Ridho terbuka kasih kode ke klub Eropa, dipancing Ragnar Oratmangoen. Langkah pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, menyita perhatian pecinta sepak bola nasional. Melalui unggahan di Instagram pribadinya pada Senin 2 Juni, Ragnar menyampaikan dorongan moral yang kuat kepada rekan setimnya di skuad Garuda, Rizky Ridho. Pemain timnas Indonesia yang kini memperkuat FC Dender di Belgia itu secara terbuka mengisyaratkan bahwa Ridho sudah layak untuk merantau ke Eropa dan menjajal kompetisi yang lebih tinggi. Unggahan tersebut menyertakan foto Rizky Ridho saat menerima penghargaan sebagai bek terbaik Liga 1 versi Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia, API. Ragnar menuliskan pesan singkat namun syarat makna, Eropa menunggumu. Tak butuh waktu lama, Ridho pun menanggapi pesan tersebut melalui Instagram story-nya sendiri dengan balasan singkat yang menunjukkan kesiapannya, Insya Allah bro. Interaksi singkat antara dua pilar timnas Indonesia ini sontak menuai reaksi hangat dari kalangan penggemar. Banyak yang menilai bahwa ini bukan sekadar candaan biasa di media sosial, melainkan sinyal kuat bahwa Ridho mulai dipersiapkan untuk mengambil lompatan besar dalam karirnya. Apalagi, performa Ridho musim ini terbilang gemilang bersama Persija Jakarta. Sebagai bek tengah andalan macan Kemayoran, Rizky Ridho tampil konsisten sepanjang musim Liga 1. Ketangguhannya dalam membaca serangan lawan, kepemimpinan di lini belakang, serta kemampuan duel udara yang mumpuni menjadikannya tulang punggung pertahanan Persija. Kontribusinya membawa Persija bersaing di papan atas klasemen pun menjadi sorotan utama media dan analis sepak bola nasional. Keberhasilannya menyabet gelar bek terbaik Liga 1 dari API menegaskan bahwa Ridho adalah salah satu pemain bertahan paling menonjol musim ini. Prestasi itu juga menjadi bukti pengakuan atas kerja keras dan konsistensinya di atas lapangan hijau. Bahkan, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, pun menjadikan Ridho sebagai pilihan utama di lini belakang Garuda. Di sisi lain, pengalaman Ragnar Oratmangoen yang kini merumput di Eropa menempatkannya sebagai sosok panutan yang kredibel. Sebagai pemain yang pernah menjalani kerasnya kompetisi Eropa dan kini memperkuat klub Belgia FC Dender, Ragnar memahami betul tantangan serta peluang yang ada di benua biru. Oleh karena itu, dorongan dari Ragnar kepada Ridho dianggap bukan semata-mata basa-basi, melainkan motivasi tulus dari seorang senior kepada rekan setimnya. Fenomena pemain Indonesia yang berkarier di luar negeri belakangan ini memang semakin meningkat. Nama-nama seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand menjadi contoh nyata bahwa kualitas pemain tanah air mulai mendapat tempat di kompetisi luar. Ini menjadi sinyal positif bagi regenerasi timnas Indonesia yang tengah membangun kekuatan untuk level internasional. Bagi Rizky Ridho, momentum ini sangat krusial. Di usia yang masih muda dan dengan jam terbang yang terus meningkat, peluang untuk merantau ke luar negeri terbuka lebar. Apalagi, kebutuhan akan bek tengah berkualitas di sejumlah liga Eropa tengah meningkat. Dengan bimbingan dari pemain seperti Ragnar serta dukungan kuat dari pencinta sepak bola tanah air, Ridho diharapkan bisa mengambil keputusan besar demi kemajuan karirnya. Dukungan publik terhadap pemain muda yang berani tampil di level internasional juga semakin menguat. Semangat nasionalisme yang ditanamkan dalam skuad Garuda kini mulai menunjukkan hasil melalui prestasi individu yang diakui secara profesional. Tidak berlebihan jika banyak pihak mulai berharap bahwa Rizky Ridho akan menjadi nama berikutnya yang menyusul jejak rekan-rekannya tampil di panggung Eropa. Bagaimana menurut kalian? Dibuat terkejut dengan pengaruh Jay Itzes di Sassuolo, ini pengakuan media Italia. Media Italia, Tutto Mercato Web terkaget-kaget setelah melihat akun Instagram Sassuolo meledak usai merekrut Jay Itzes. Tutto Mercato Web menganalisis, pengikut akun Instagram klub berjuluk Nero Verdi mengalami peningkatan 30%. Jay Itzes resmi direkrut Sassuolo pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 25 tahun itu meninggalkan Venezia dan kemudian diikat kontrak cukup panjang di Sassuolo hingga 2029. Akun media sosial Sassuolo ini telah meledak. Khususnya di Instagram, Sassuolo mengalami lonjakan pengikut, suka, dan komentar yang luar biasa di halaman mereka, tulis Tutto Mercato Web. Sassuolo memiliki 307.000 pengikut sekitar hari Sabtu, sebelum pengumuman Jay Itzes. Hingga saat ini, mereka telah melampaui angka 400.000, sambung laporan tersebut. Inilah efek Itzes. Kapten Indonesia ini banyak diikuti di negara asalnya, dan selama beberapa hari ini, ia menjadi perbincangan hangat.
Ini adalah musim keduanya di Liga Italia setelah musim pertamanya bersama Venezia, tulis Tuttomercatoweb. Bagaimana menurut kalian? Profil Nadeo Argawinata, kiper baru Persija langganan Timnas Indonesia. Persija Jakarta resmi mendatangkan Nadeo Argawinata dari Borneo FC pada Rabu 22 Juli. Berikut profil kiper anyar Macan Kemayoran berlabel Timnas Indonesia itu. Nadeo akan berseragam Persija selama 5 tahun ke depan. Artinya, penjaga gawang berusia 29 tahun ini jadi proyek jangka panjang tim ibu kota di bawah arahan Shin Tae-yong. Nadeo merupakan kiper kelahiran Kediri, 9 Maret 1997. Kiper berpostur 188 cm ini mengawali karir profesionalnya bersama Borneo FC sejak tahun 2016. Sempat berlabuh ke Bali United pada 2020, Nadeo akhirnya kembali lagi ke tanah Kalimantan Timur pada 2023. Kepiawaian di bawah Mistar membuat Nadeo termasuk kiper yang menjadi langganan di Timnas Indonesia. Debut di tim senior terjadi saat menghadapi Oman dalam laga persahabatan pada Mei 2021 silam. Hingga saat ini, Nadeo telah mengemas 24 caps untuk tim Garuda. Itu tak lepas dari kepercayaan yang diberikan pelatih Lataran. Nadeo terus konsisten sejak di berbagai tim kelompok usia, mulai dari U19, U22, dan U23. Terbaru, Nadeo juga masih dipercaya sebagai kiper ketiga Timnas Indonesia. Walaupun tim merah putih memiliki sosok tangguh layaknya Emil Audero dan Martin Paes, Nadeo tetap bersaing ketat dengan dua kiper berlabel Eropa. Di Persija sendiri, Nadeo diperkirakan bakal menjadi kiper utama. Tetapi, Nadeo mesti tetap bersaing ketat lantaran Macan Kemayoran juga mendatangkan Akil Safik dari Bayangkara FC yang tampil gemilang di musim sebelumnya. Selain itu, Persija juga masih memiliki Andritani Ardiasa yang sudah 1 dekade terakhir menjadi figur penting di bawah mistar gawang tim kebanggaan The Jackmania.